Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aufa dari Informatika 24 dengan NIM H1T024042. Di sini saya akan mendemokan ya untuk hasil dari CPMK 1 pemrograman web milik saya. Oke, ini sekarang kita sedang berada di halaman beranda. Ini belum login sama sekali. Oke, mungkin kita coba login terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk di sistem e-commerce ini ada 3 role, ada untuk pembeli, penjual, dan juga admin. Namun di sini untuk pertama saya akan demokan terlebih dahulu sebagai si penjualnya. Sorry, untuk pembelinya. Oke, ini di sini sudah tertera ya untuk misal mau mencobanya ada seller 1, seller 2. Untuk passwordnya hanya password. Tapi tadi karena saya sudah membuat user sendiri, maka saya akan login menggunakan user tersebut. Ini ya, untuk ya, ini sudah masuk ya. Oke, di sini tertera nama saya, Aufa, sebagai untuk role di sini sebagai buyer ya, atau pembeli. Oke, jadi untuk ketika kita sebagai pembeli atau buyer, nantinya dari kita bisa melihat berbagai macam produk-produk yang tersedia di dalam sistem e-commerce ini. Nah, contoh ini masih ada flash sale yang sedang berjalan. Untuk kategori produknya ada banyak, ini ada beberapa. Oke, mungkin kita coba order terlebih dahulu ya. Misalnya kita pilih ini. Nah, ini untuk tampilan detailnya ketika kita mengklik produk tersebut. Di sini sebentar ini masih ada flash sale, sebentar lagi selesai. Ini saya mau coba pesan satu aja. Saya masukkan ke keranjang, ditambahkan keranjang. Oke. Karena terkena flash sale, makanya yang aslinya 50.000 menjadi 25.000. Kita check out terlebih dahulu. Nah, ini untuk alamatnya bisa diisi ya sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk moda pembayarannya ada 3, ada transfer bank, ada e-wallet, dan juga ada COD. Di sini saya akan contohkan yaitu untuk COD. Nah, di sini juga ada fitur untuk kode vouchernya. Semisal eh, mau dipakai, nanti bakalan kepotong harganya. Nah, namun karena tadi saya sudah pakai flash sale, maka saya nggak pakai yang kode vouchernya. Misalnya ini catatan jangan terlalu encer. Oke, kita buat pesanan. Nah, ini masih statusnya masih pending. Oke, karena ini kan kita sifatnya sebagai pembeli ya, jadi kita menunggu respon dari si sellernya atau si penjual. Oke, kita sudah di VS Code ya. Kita lebih lanjut mengenai kelas-kelasnya, kelas apa saja yang dipakai di dalam sistem ini. Mungkin kita ke yang kelas paling utama dulu ya, buat di database-nya. Ini ada database.php. Nah, di kelas database ini berfungsi buat ngelola koneksi database-nya ini pakai PDO. Jadi ini nerapin eh, singleton pattern. Jadi di kelas ini hanya diperbolehkan pakai satu instance koneksi database yang aktif nantinya selama aplikasi ini berjalan. Nah, nantinya hal ini dicapai dengan membuat konstruktornya bersifat private dan juga menyediakan metode get instant ya. Nah, ini metode get instance-nya untuk mengakses objeknya. Lalu selain itu juga untuk menyediakan beberapa metode penting lain seperti get connection. Ini untuk mengambil objek-objek PTO-nya. Lalu ada query. Query ini untuk menjalankan query dengan prepare statement. Lalu juga ada begin transaction-nya. Lah,
ini tuh untuk menjalankan manajemen transaksinya. Ada bikin transaction, ada commit juga, dan juga ada rollback. Itu untuk database.php ya. Kita lanjut lagi ke base modelnya. Oke. Lalu untuk di base modelnya ini kayak semacam parent class gitu. Jadi kelas dasar, kelas dasarnya yang dipakai buat seluruh model-model yang ada di aplikasi ini. Jadi dipakainya di base model ini. Nah, buat di kelas ini implementasiin konsep inheritance nih dalam OOP-nya. Di kelas ini nanti dipakai ada function-function seperti contoh ada create, ada sorry, ada create, ada update, ada delete, find by juga ada, find one by, count, lalu juga ada get all, mengambil semuanya juga ada find. Ini untuk mengambil data berdasarkan ID. Untuk get all sendiri ini kita ngambil data dengan pagination. Lalu selain itu juga kelas ini nyediain metode-metode tambahan seperti yang sudah saya bilang tadi ada uh, find by one, dan juga ada count. Nah, dengan adanya base model ini tuh nantinya setiap model turunannya nggak perlu nulisin ulang fungsi dasarnya, sehingga nanti kode jadi lebih ringkas dan juga reusable. Oke, mungkin kita lanjut ya ke sorry ke user modelnya. Oke, jadi untuk user modelnya ini memiliki beberapa fungsi utama kalau buat di user modelnya seperti register. Misalnya kita mau registrasi buat bikin user di dalamnya. Lalu ada, sorry, ada authentication. Lalu ada authenticate. Nah, authenticate ini buat menghandle proses loginnya. Lalu kita juga ada, mana nih? Nah, untuk update profile sendiri untuk memperbarui data-data si usernya. Nah, selain itu juga buat di validasi data pada proses registrasi ini buat mastiin input sesuai sama aturan. Jadi seperti panjang username-nya, format email, dan juga kecocokan dari si passwordnya. Selain itu juga untuk passwordnya sendiri ini kita di hash ya, jadi lebih lebih aman, terenkripsi. Oke, itu sekilas buat user model. Kita lanjut ke kelas autentikasi. Oke, buat di kelas autentikasi ini fungsinya buat ngelola si proses autentikasinya dan juga otorisasi penggunanya. Untuk fungsi-fungsinya sendiri ada apa aja? Ini kita ada function login ya. Login ini buat memproses login dan juga nyimpan session di dalamnya nanti. Kalau untuk logout, ini buat ngehapus sessionnya. Lalu juga ada function isLogin. Untuk function isLogin ini fungsinya tuh buat ngecek status kita pas masih login di dalam websitenya. Kita masih login atau enggak. Lalu juga ada hash role. Nah, untuk hash role ini untuk mengecek role-role yang dimiliki oleh si user. Misal role-nya ada admin, ada buyer, seller. Nanti dicek melalui hash role ini. Lalu juga ada, nah ini require login. Untuk require login sama require role. Nah ini dua ini berfungsi buat batasin akses halaman. Jadi semisal kita sebagai buyer kita nggak bisa mengakses halaman admin. Gitu pun sebaliknya, misal kita dari user kita nggak bisa ke mengakses halaman si seller gitu. Di kelas ini nih kita manfaatin PHP session buat nyimpan data user yang sedang login kayak misalnya user ID, username, dan juga role-nya. Oke, kita lanjut ke kelas admin dulu mungkin ya. Oke. Nah, buat kelas admin sendiri ini
turunan dari base model ya yang dipakai buat nyediain data statistik di dashboard admin yang tadi udah didemokan. Beberapa fungsi-fungsinya ini kayak misal ngitung total user, produk, ngitung total pendapatan, ngambil data order, ngambil produk terlaris, dan lain-lain. Ini fungsinya di admin, model adminnya. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke kelas produk modelnya. Oke. Buat di kelas produk model ini dipakai buat ngelola data-data produknya. Jadi fitur-fiturnya apa aja sih? Kita langsung aja ke get filter. Nah, buat di function get filter sendiri, ini nih buat ngambil data produk. Misal buat ngefilter, kayak misal kadang di e-commerce kan ada urutan berdasarkan abjad, urutan berdasarkan harga lah. Buat di get filter ini nantinya dipakai untuk mengurutkan berdasarkan keinginan si user. Misal mau diurutkan berdasarkan harga tertinggi ataupun harga terendah juga bisa. Oke, lalu ada get detail. Nah, untuk get detail ini untuk menampilkan detail dari si produknya. Misalnya tadi kita ngeklik salah satu produk, maka akan muncul halaman detail dari si produk tersebut. Nah, ini dihandle oleh si get detail. Lalu di sini juga ada create product dan juga update product kalau nggak salah. Nah, iya benar. Dan dua dua function ini nantinya itu dipakai buat nge-manage si produknya. Misal mau di-update ataupun mau di-delete begitu. Dan untuk function upload image ini buat ngupload gambarnya dari si produk tersebut. Lalu ada juga, nah ini read the stock. Untuk read the stock sendiri, ini buat ngurangin stoknya. Misal ada yang udah beli ataupun pesan, nantinya stok di sistem bakal berkurang. Ditangani oleh si read the stock ini. Ini untuk get flash sale-nya adalah buat si flash sale-nya berfungsi. Oke, kita lanjut ke kategori model. Nah, buat kategori model ini buat ngelola kategori-kategori yang dimiliki oleh si produk. Tadi kan ketika di beranda itu ada banyak tuh, ada kategori aksesoris, kerajinan tangan, dan juga makanan. Nah, ini di-handle di kelas kategori model. Fungsi-fungsinya ini ada get aktif. Untuk get aktif sendiri ini fungsinya buat ngambil kategori aktif beserta jumlah-jumlah produknya. Lalu ada create kategori. Untuk create kategori sendiri ini untuk kita bisa menambah kategori ya. Misalnya di admin kita menambah kategori olahraga, nah ini di-handle di sini. Untuk update juga kurang lebih sama seperti yang eh, create kategori, hanya saja merubah saja. Oke, itu ya penjelasan dari kelas-kelas OOP yang ada di sistem e-commerce yang saya buat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.